Bab 5956. Helena terkejut, melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan Wade, pil itu milik Anda. Dan uang yang didapat dari realisasinya juga menjadi milikmu. Bagaimana saya bisa meminta uang Anda?" Charlie tersenyum dan berkata, "Helena, izinkan saya mengatakan sesuatu dengan jujur. Keluarga Anda adalah yang termiskin di antara keluarga kerajaan yang ada di Eropa. Dan populasi Anda juga yang paling menurun. Meskipun popularitasmu sangat tinggi sekarang. Sebagai ratu kerajaan, sulit bagimu untuk menjadi seperti orang biasa. Seperti halnya manusia, dalam hal bisnis monetisasi lalu lintas. Anda tidak bisa seperti selebriti internet di Tiongkok. Dan akhirnya ditayangkan untuk menjual barang, kan? Jadi, pada akhirnya, Anda masih membutuhkan dana yang cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan pengaruh dan hard power keluarga kerajaan Anda. Kalau tidak, begitu popularitasmu berlalu, keluarga kerajaan akan terdiam lagi. Dan kemudian pikirkan lagi, mungkin sulit untuk meningkatkan pengaruh." Helena tahu bahwa Charlie mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tetap berkata dengan tegas, Wade, kamu telah banyak membantu kami. Dan Anda juga telah membantu kami menarik banyak investasi di dalam negeri. Kebaikan seperti ini, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membelanjakan lebih banyak uang saat ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu hanya menjual barang untukku. Sesuai dengan standar tarif kami saat ini untuk barang-barang di Tiongkok. Harganya 100 yuan, harganya sekitar 10 yuan, pengiriman lalu lintas 50 yuan. Biaya jangkar 10 yuan, biaya logistik, tenaga kerja, dan pengembalian 20 yuan, dan keuntungan 10 yuan. Kami akan menjual pil penyebar darah dan penghemat jantung, dan biayanya 10%. Logistik dan tenaga kerja adalah milik saya. Dan tidak ada yang dapat dikembalikan atau tidak dapat dikembalikan. Dan biaya lalu lintas juga akan dikonversikan kepada Anda. Jadi, masuk akal bagi Anda untuk mendapatkan manfaat maksimal." Helena berkata tanpa daya, "Tuan Wade, pil penyebar darah dan penghemat jantung adalah hal yang bagus. Tidak memerlukan biaya data sama sekali. Dan aku hanya membawanya ke Simon untukmu. Jadi bagaimana dia bisa mengembalikan uangmu?" Setelah mengatakan itu, Helena berkata dengan serius, "Jika Anda benar-benar berpikir demikian dan jika Anda perlu membayar saya atas kerja keras saya. Kalau begitu kita bisa bernegosiasi secara wajar. Saya akan meluangkan waktu 1 hari untuk membantu Anda mengatasi masalah ini. Setelah pekerjaan itu selesai, Anda juga akan membutuhkan waktu 1 hari untuk membiarkan saya mengendalikannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Selama uang itu masalahnya, ini semua adalah masalah sepele." Helena berkata dengan cemas, "Bukankah kita sepakat tentang pertukaran yang setara? Saya akan menggunakan 1 hari waktu saya untuk menukar 1 hari waktu Anda." Charlie berkata, "Ini hanya dapat digunakan sebagai klausul tambahan, dan syarat-syarat pembentukannya harus berdasarkan kesepakatan pada klausul pokok." Helena berpikir sejenak, mengerucutkan bibirnya, dan berkata, "Kalau begitu aku berumur 1 dan kamu 9. Charlie menggelengkan kepalanya, "Umurku 6 tahun dan kamu 4 tahun. Helena berkata, "Kalau begitu, kamu dan aku adalah 1. Charlie bertanya padanya, "Apakah ini berbeda dari apa yang kamu katakan terakhir kali?" Helena menjulurkan lidahnya, "Setidaknya urutannya sudah berubah. Jadi masih ada perbedaan." Berbicara, Helena menambahkan, "Tuan Wade, apa yang kamu ingin aku lakukan hanyalah sepotong kue untukku. Jika Anda meminta saya untuk mengambil uang Anda, saya benar-benar bisa melakukannya." Charlie tidak berdaya dan berkata dengan serius, "Dengar, sekarang adalah harga tetap terakhir. Kalau begitu pergilah menemui Simon. Saat Anda kembali, kami akan membaginya 50-50. Jika Anda bersedia, kami telah memutuskan dengan senang hati. Jika kamu tidak bersedia, maka aku akan mencari orang lain untuk melakukannya untukku." Helena melihat penampilan Charlie yang macho. Merasa sedikit senang dan sedikit sedih. Tak perlu dikatakan lagi, dia bahagia, bukan karena uang.
Tapi karena dalam hatinya Charlie memikirkannya. Dia khawatir, bukan karena dia tidak bisa membayar hutang budinya. Karena dia sudah lama tidak bisa membayarnya kembali. Dia terutama khawatir, semua fantasinya tentang pria kurang dari 1/10 dari apa yang dimiliki Charlie sendiri. Jika dia jatuh ke dalam lubang ini, dia tidak akan pernah keluar darinya seumur hidup. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan malu-malu. Akan lebih baik jika aku lebih tegas terakhir kali. Memikirkan kembali adegan di mana dia dan Charlie berpelukan erat di tempat tidur. Helena mau tidak mau merasa sedikit sedih. Dia terganggu dan wajahnya tidak bisa tidak memerah. Charlie tidak tahu kenapa, dia mengetuk meja marmer dengan jarinya. Dan bertanya padanya, apa yang Anda pikirkan, Yang Mulia Ratu? Pikiran Helena saat ini telah melayang kembali ke ranjang semula. Dan bahkan situasi yang sudah dia alami. Dan tiba-tiba mendengar Charlie berbicara. Bab 5957. Rasanya seperti dia baru saja melepas pakaiannya dan naik ke tempat tidur Charlie. Charlie tiba-tiba terbangun dan berbicara dengannya. Membuatnya sangat takut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menutup mulutnya lagi. Charlie bertanya dengan heran, "Apa yang salah denganmu? Apa yang Anda pikirkan?" Helena menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak, aku tidak memikirkan apapun." Charlie bertanya lagi, "Bagaimana dengan lamaranku tadi?" Helena sedang berpikir saat ini, tidak yakin apa usulan Charlie. Dia hanya bisa menutupinya dengan panik. Aku tidak tahu, itulah yang dikatakan Tuan Wade. Charlie mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu diselesaikan, bagi 50-50. Terlalu banyak uang juga merupakan masalah. Kalau begitu kamu bisa menegosiasikan harga totalnya dengan Simon dulu. Dan kemudian mintalah dia untuk mencicilnya dan membayarnya selama 10 tahun. Selain itu, cara pembayarannya juga bisa bermacam-macam. Termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, emas, saham perusahaan berkualitas tinggi, real estate berkualitas tinggi, del. 2. Mereka bahkan dapat diminta untuk menyumbangkan dana guna mensponsori keluarga Anda untuk melakukan beberapa kegiatan amal. Singkatnya, uang ini harus disalurkan dalam 10 tahun ke depan. Anda dapat memberikan dukungan kepada keluarga kerajaan dari semua aspek untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh Anda secara keseluruhan. Kamu bisa mempertimbangkannya dengan hati-hati. Helena mengangguk ringan dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wade. Saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati." Charlie menggeliat dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang kami menunggu kabar buruk Simon datang. Saya harap ketahanan mental orang tua ini lebih kuat." Saat ini, mentalitas Simon Rothschild berada di ambang kehancuran. Meskipun tempat kejadian telah dibersihkan oleh orang-orangnya. Dan Hank dan yang lainnya telah disembunyikan olehnya. Dan dia berencana mencari kesempatan yang cocok untuk mengirim mereka semua ke luar negeri agar tidak menjadi pusat perhatian. Dia masih sangat tertekan. Dia menghabiskan begitu banyak energi dan menanggung begitu banyak tekanan dari opini publik. Namun dia masih belum bisa menemukan keberadaan si Fang Baozuang. Lupakan saja jika Anda tidak menemukannya. Dia juga melibatkan Warriors dan yang lebih memberatkan adalah dia secara misterius terlibat dalam kehidupan anggota inti Warriors dan jika Warriors dan dapat menyembunyikan kebenaran dan menemukan si Fang Baozuang, kejahatan ini tidak akan sia-sia. Jika si Fang Baozuang tidak dapat ditemukan dan sarang prajurit datang untuk membalas dendam lagi. Kemudian dia sangat ingin memikirkannya dan memiliki keinginan untuk mati. Penyiksaan selama beberapa hari terakhir menyebabkan tekanan darahnya terus meningkat. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter pribadinya sangat menganjurkan agar ia meminum obat antihipertensi. Serta memastikan tidur yang cukup untuk mengurangi beban tubuhnya dan mengurangi risiko kematian mendadak. Namun Simon takut akan ada berita tentang Warriors dan si Fang Baozu. Ia tidak merasa mengantuk sama sekali, sehingga ia hanya bisa meminum obat antihipertensi dan terus bertahan. Di pagi hari, saat matahari merah perlahan terbit di New York.
Penerbangan HOGAN akhirnya mendarat di Bandara Aorus Hill pada malam hari di belahan dunia lain. Saat ini, anak angkat Maria, Ethan, sudah duduk di pesawat khusus Larry. Menunggu kedatangan Hogan, untuk menyelesaikan serah terima si Fang Baozu secepatnya. Setelah Ethan mengetahui sebelumnya bahwa penerbangan HOGAN akan mendarat di tempat terpencil. Dia mengatur agar anak buahnya menunggu di tempat terpencil di sebelahnya. Setelah pesawat Hogan berhenti di stand, mereka langsung membawa Hogan ke pesawat Ethan. Disinilah pula Hogan bertemu Ethan yang telah lama menunggunya. Untuk menghilangkan semua keraguan pada Hogan, Ethan memperkenalkan dirinya secara singkat dan berkata kepada Hogan. Ten, Chen, jika Anda merasa nyaman, silakan lakukan panggilan video ke Tuan Wade. Dan aku akan menyinkronkan situasi dengan kalian berdua pada saat yang bersamaan. Oke, Hogan mengangguk dan melakukan panggilan video ke Charlie. Charlie ada di kamar Helena saat ini. Saat menerima video Hogan, dia langsung menghubungkannya. Setelah video tersambung, Charlie bertanya kepada Hogan. Paman Zong, apakah kamu sudah sampai di Aorus Hill dengan selamat? Hogan berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Muda, bawahannya telah tiba. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan videonya ke kamera belakang. Biarkan Ethan muncul di kamera, lalu katakan. Ten, Sun mengatakan bahwa ada beberapa situasi yang perlu saya sinkronkan dengan Anda. Charlie berkata dengan sopan di ujung telepon yang lain. Kakek Sun, terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Ethan buru-buru berkata, Tuan Wade sangat sopan. Saya akan berbagi kekhawatiran Anda dengan Anda dan wanita itu. Tidak ada yang sulit. Bab 5958. Setelah mengatakan itu, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Tuan Wade, izinkan saya menyinkronkan situasi saat ini dengan Anda. Saya telah melalui saluran yang benar-benar aman untuk memberitahu Anda sebelumnya. Setelah memberitahu Iscliffe, mereka mengetahui bahwa si Fang Baozuang akan kembali ke Tiongkok. Dan mereka menangani masalah ini dengan sangat serius. Mereka bahkan mengizinkan pesawat yang saya terbangkan untuk mendarat langsung di Bandara Militer Iscliffe. Dan pada saat yang sama mengirimkan pasukan untuk melindunginya. Penyerahan si Fang Baozuang akan selesai di sana. Karena itu adalah senjata penting negara. Iscliffe pasti akan mengambil metode teraman untuk menerima harta karun ini dengan benar. Tuan Wade yakinlah. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saat barangnya sampai di Tiongkok, saya bisa bernapas lega. Kakek Sun akan mengurus langkah terakhir untukku. Saya tidak punya permintaan lain, hanya saja jangan ungkapkan identitas saya. Ini dia, jangan khawatir, Ethan berkata dengan tegas. Saya sudah menjelaskannya kepada mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Anda, Tuan Wade, mereka tahu betul bahwa tidak mudah membawa si Fang Baozuang kembali dari Amerika saat ini. Jadi mereka pasti akan menghormati permintaanmu. Oke, Charlie merasa sangat lega dan berkata sambil tersenyum. Kemudian saya akan menunggu media memberitakan berita kembalinya si Fang Baozuang ke Tiongkok. Tidak masalah, kata Ethan sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang ini, maka pengaturan telah dibuat. Kami akan mendarat di Iscliffe dalam 2 jam. Wartawan militer akan merekam beberapa materi. Pada pukul 10 malam, sebagian materi yang telah diproses akan diserahkan ke berita malam untuk disiarkan. Anda bisa memperhatikannya. Oke, Charlie berkata sambil tersenyum. Kalau begitu saya akan lebih memperhatikan dan menunggu beritanya dirilis. Saat pesawat Ethan lepas landas dari Aorus Hill, Boeing 777 milik Victoria akhirnya mendarat di Bandara JFK New York. Dia di pesawat merasa sedikit sesak dan tidak nyaman. Meskipun dalam hatinya dia tahu betul bahwa dia harus datang ke Amerika demi si Fang Baozuang. Namun, ketika dia memikirkan tentang sikapnya yang rendah hati dan sering jalan-jalan selama beberapa dekade terakhir, dia masih merasa ada yang tidak beres. Sejak Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dimulai pada abad terakhir, Victoria hampir tidak pernah meninggalkan pangkalannya. Alasan mengapa dia jarang meninggalkan pangkalan terutama karena dia menyaksikan pesatnya perkembangan berbagai teknologi selama Perang Dingin.
Semakin cepat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, dia semakin takut. Dan dia sangat takut pada pejabat negara adidaya ini. Karena bagi negara adidaya ini, sekuat apapun Warrior Resident, itu hanya seekor semut. Sekali menjadi sasaran salah satu negara adidaya ini, negara tersebut akan menghadapi bencana. Misalnya, markas Warrior Resident miliknya, yang dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membangunnya sedikit demi sedikit, mungkin tidak mampu menahan serangan saturasi dari kapal perusak berpeluru kendali. Oleh karena itu, saat dia datang ke Amerika kali ini, dia juga terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak menonjolkan diri. Saat memasuki negara tersebut, Victoria dan Ravendor masing-masing menggunakan identitas Swedia yang mulus. Setelah berhasil memasuki negara tersebut melalui bea cukai, Victoria, yang peduli pada si Fang Baozuang, berkata kepada pendeta, "Hubungi Loyal dan tanyakan bagaimana situasinya." "Oke, Guru, saya akan menghubungi Loyal sekarang." Ravendor berkata, tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Loyal. Namun yang mengejutkannya adalah ponsel Loyal dimatikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. "Yang mulia, telepon Loyal dimatikan." "Mati." Victoria mengerutkan kening. Dengan kebiasaan setia, meskipun ada sesuatu yang penting, dia tidak mungkin mematikan teleponnya. Apa yang terjadi kali ini? Ravendor menggelengkan kepalanya, "Saya belum tahu." "Tuhan, kenapa aku tidak menelepon Pavel?" Victoria mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, "Telepon dia." Ravendor dengan cepat menghubungi nomor Chen Pavel lagi. Namun telepon masih diminta dengan status mati. Hal ini membuat Ravendor merasa sedikit aneh, dan dia mau tidak mau berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kedua orang ini. Keduanya offline, ponselnya mati." Ekspresi Victoria langsung menjadi sedikit gugup dan khawatir. Dan dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya. Sebuah perangkat lunak dibuka di sana. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak penentuan posisi Warrior Resident. Anggota inti harus membawa ponsel khusus dengan kemampuan positioning saat keluar. Ponsel akan terus mengunggah lokasinya ke sistem penentuan posisi satelit. Dengan cara ini, Victoria dapat memahami gerakan spesifik masing-masing gerakan tersebut. Saat dia memeriksa lokasi Loyal dan Pavel secara real-time di perangkat lunak, dia terkejut saat mengetahui titik koordinat kedua orang ini telah menghilang. Bab 5959. Hilangnya titik koordinat tidak serta-merta berarti bahwa anggota Warrior Resident telah mati. Tapi setidaknya itu berarti pihak lain telah kehilangan kontak. Warrior Resident memiliki persyaratan disiplin yang sangat ketat. Apalagi bagi anggota seperti Pavel yang sedang menjalankan misi jangka panjang di luar negeri. Dan hukuman untuk kehilangan kontak sangat berat. Jika ada niat jahat hingga kehilangan kontak, begitu tertangkap, mereka bisa langsung dieksekusi. Bahkan jika pihak lain bersembunyi, itu tidak ada gunanya. Karena ada batasan waktu bagi racun dalam tubuh untuk menyerang. Dan jika penawarnya tidak tersedia dalam batas waktu yang ditentukan, orang yang kehilangan kontak akan mati. Jika koneksi terputus karena kelalaian Anda sendiri, seperti lupa mengisi daya ponsel khusus atau kerusakan peralatan yang tidak disengaja, Warrior Resident tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dan akan mengirimkan utusan khusus untuk menghukum sesuai dengan situasi spesifik. Jika mereka meminum racun yang disiapkan khusus oleh Victoria, meski racunnya tidak akan membunuh mereka, itu masih akan menyebabkan Anda menderita sakit yang menggerogoti ribuan semut. Oleh karena itu, kemungkinan kehilangan akal secara tidak sengaja di antara para cendekiawan yang bersembunyi di luar Warrior Resident jauh lebih banyak daripada mereka yang kehilangan kontak secara tidak sengaja. Terutama Pavel, yang merupakan bendera yang sangat penting di Warrior Resident. Bahkan Victoria sendiri sangat mementingkan hal ini. Pavel sendiri juga sangat disiplin. Sejak sistem penentuan posisi online, dia tidak pernah kehilangan kontak satu kali pun. Sedangkan untuk setia, apalagi itu. Di antara keempat Earl, dia adalah yang paling setia kepada Victoria dan setia pada namanya. Jika tidak terjadi kecelakaan, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan tingkat rendah seperti kehilangan kontak.
Justru dua orang yang tidak bisa kehilangan kontak. Menjadi offline, yang membuat Victoria semakin tidak nyaman. Dia segera memeriksa lokasi terakhir perangkat penentuan posisi kedua orang tersebut di perangkat lunak. Dan menemukan bahwa kedua orang itu hilang dari rumah sakit Manhattan. Jadi, dia bertanya kepada pendeta di sampingnya. Apakah Pavel sudah melaporkan rencananya kepadamu? Ravendor dengan cepat berkata dengan hormat. Kembali kepada Tuhan, Pavel melaporkan rencananya kepadaku. Karena pedagang barang antik itu sedang menerima perawatan di rumah sakit Manhattan. Jadi dia berencana menyelinap ke rumah sakit Manhattan bersama Loyal. Tunggu kesempatan untuk mengambil pedagang barang antik itu. Dan kemudian paksa dia untuk mencari tahu keberadaan barang antik itu. Jantung Victoria berdebar kencang, dan dia berkata, "Oh tidak, sesuatu terjadi pada mereka berdua." Pendeta bertanya dengan heran, "Tuhan, apakah ada master lain yang mencari barang antik itu?" Victoria menggelengkan kepalanya, "Saya tidak yakin. Tapi saya tidak mengesampingkan kemungkinan itu." Melihatnya, Victoria berkata dengan cemas, "Selain itu, ada kemungkinan terburuk lainnya." Pendeta buru-buru bertanya, "Tuhan, apakah kamu khawatir hilangnya mereka berdua tidak ada hubungannya dengan 3 Earl yang hilang? Semua disebabkan oleh tuan misterius itu." Victoria menghela nafas, "Ya, saya memang khawatir. Jika ini masalahnya, itu membuktikan bahwa orang ini memiliki kemampuan menembak dan menyerang saya di seluruh dunia. Pertama di New York menyelamatkan sebuah keluarga. Lalu di Siprus, lalu Tiongkok, dan sekarang dia kembali ke New York. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, mungkin tidak akan lama lagi mereka bisa menyerang saya di Argentina. Dan kemudian temukan lokasi markas Warriors dan..." Pendeta berkata dengan tergesa-gesa, "Tuhan, apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit Manhattan sekarang untuk mencari tahu?" "Ayo pergi, kita harus pergi," Victoria berkata dengan tegas. "Kali ini, saya ingin melihat orang-orang hidup. Dan aku ingin melihat mayat jika mereka sudah mati." Setelah itu, Victoria memberitahu Ravendor, "Naik taksi ke rumah sakit Manhattan. Kali ini ketika Anda datang ke New York, jangan sampai kantor gubernur angkatan darat setempat mengetahuinya." Baik, bab 5960. New York, rumah sakit Manhattan. Saat ini, rumah sakit Manhattan masih sibuk seperti biasanya. Staf medis sibuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Namun Departemen Keamanan sama cemasnya dengan semut di panci panas. Alasan mengapa mereka cemas adalah karena dua hal yang sangat sulit terjadi pagi ini. Yang pertama, pasien di bangsal 1707 ditemukan tewas di ranjang rumah sakit dini hari tadi. Awalnya diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah keracunan morfin akut. Detail spesifiknya masih ditunggu dari hasil otopsi. Rumah sakit memeriksa rekam medis pasien. Karena kecelakaan mobil, dia dirawat di rumah sakit. Jadi untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia memang disuntik morfin tadi malam. Namun, dosis yang tercatat sangat aman dan kecil kemungkinannya menyebabkan keracunan morfin. Jadi kemungkinan terjadinya pembunuhan tidak bisa dikesampingkan. Hal kedua adalah seseorang meninggal di rumah sakit. Akibatnya, anggota staf yang bertanggung jawab atas sistem pemantauan pagi ini menemukan bahwa sistem tersebut menunjukkan adanya beberapa celah kecil yang perlu diperbaiki. Jadi dia memilih perbaikan otomatis. Setelah perbaikan selesai, dia menemukan bahwa semua catatan pemantauan rumah sakit telah hilang tanpa dapat dijelaskan. Seseorang baru saja meninggal di sana, dan video pengawasan di sini menghilang. Belum lagi polisi, bahkan petugas rumah sakit pun menilai hal tersebut tidak wajar. Tapi akan memalukan untuk menyelidiki masalah ini. Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah video pengawasan tersebut hilang sebelum sistem diperbaiki atau selama proses perbaikan sistem. Jika yang pertama, kemungkinan besar itu adalah pembunuhnya. Jika yang terakhir, maka ada kemungkinan kebetulan. Namun selain itu, ada hal aneh lainnya. Artinya, dua anggota keluarga pasien 1707 telah menghilang. Dan salah satunya adalah Pavel Chen yang terkenal. Kini bahkan polisi merasa kepalanya sebesar 8. Pavel adalah menantu dari keluargaan dan tipikal kelas bangsawan di New York.
Jika ada kekurangan dalam hal ini pasti akan menarik perhatian nasional. Alhasil, polisi mengirimkan sejumlah besar tenaga ke rumah sakit untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan berbagai bukti. Victoria dan Ravendor baru saja turun dari taksi. Sebelum mereka masuk rumah sakit, Victoria sudah mengerutkan keningnya. Sejumlah besar energi spiritual terpisah dari tubuhnya. Dan dia melakukan inspeksi cepat terhadap seluruh gedung dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu dia mengerutkan kening dan berkata, keduanya tidak ada di sini. Pendeta berkata dengan terkejut, Tuhan. Keduanya kehilangan kontak di sini, tapi mereka tidak ada di sini. Mungkinkah memang ada kecelakaan? Victoria menarik energi spiritualnya dan berkata dengan ekspresi serius. Saya baru saja menggunakan energi spiritual saya untuk menyelidikinya. Dan ternyata ada banyak orang. Setelah mendengarkan percakapan mereka, sepertinya polisi sedang mencari petunjuk. Saya kira itu ada hubungannya dengan mereka berdua. Tunggu aku di sini dan aku akan masuk dan melihatnya. Ravendor mengangguk ringan dan berkata dengan hormat. Tuhan, mohon lebih berhati-hati. Victoria mengabaikannya dan melangkah ke gerbang rumah sakit. Begitu dia memasuki gerbang, dia melihat dua orang polisi yang bertugas menjaga tempat itu. Jadi dia berjalan tepat di depan mereka, melihat ke salah satu dari mereka, dan berkata tanpa ekspresi. Misi apa yang kamu lakukan di sini? Seluruh pribadi polisi itu sepertinya telah diambil jiwanya dalam sekejap. Dan dia berkata dengan datar. Kami diperintahkan untuk berdiam diri di sini dan menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari komandan di lokasi. Victoria bertanya lagi, apa yang terjadi di lantai 17? Apa yang dicari orang-orangmu? Polisi itu berkata dengan jujur, ada pembunuhan di lantai 17. Seorang pasien yang dibawa ke sini kemarin ditemukan meninggal karena keracunan morfin akut pagi ini. Tidak menutup kemungkinan seseorang menyuntikkan morfin dalam jumlah besar ke tubuhnya sebelum kematiannya. Victoria terus bertanya, apa identitas almarhum? Polisi itu berkata, dia adalah asisten pribadi Pavel Chen. Menantu dari keluargaan dari Tiongkok.